Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Apabila kita melihat ke dalam sejarah perjalanan bangsa, ada masa ketika rakyat Indonesia merasa sangat bangga dan percaya kepada para pemimpinnya, termasuk kepada para penegak hukumnya. Kiai Haji Agus Salim contohnya, seorang pahlawan nasional, pemimpin partai, menteri, anggota BPUPKI, tokoh yang sangat berjasa dalam membuat Indonesia diakui secara jujur oleh dunia internasional. Guru dari banyak tokoh bangsa, kecerdasannya sudah sangat diakui oleh banyak tokoh dunia. Namun sangat dihormati oleh rakyat dan sesamanya, karena beliau memimpin dengan teladan. Dan sampai ujung usianya, beliau tidak mengambil keuntungan pribadi dari negara. Tidak menerima uang yang bukan haknya. Bahkan dengan segala ketokohan dan jasanya, beliau rela pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Sehingga banyak yang menjuluki beliau sang kontraktor. Sebuah julukan tanda kekaguman atas pilihan kesederhanaan yang dimilikinya. Rasa hormat yang beliau dapat dari rakyat itu murni. Seperti kata pepatah, hanya ketulusan yang layak dibalas dengan ketulusan. TNI pun punya tauladan yang luhur, dengan keteladanan memesona dari panglima kebanggaannya. Siapa lagi kalau bukan Panglima Besar Sudirman. Panglima yang satu ini rela memimpin perlawanan jauh masuk ke hutan-hutan, mengobarkan semangat perlawanan ke seluruh Nusantara daripada memilih pengobatan paru-parunya di tengah kota. Kenapa? Karena beliau tahu kemerdekaan Republik jauh lebih berharga daripada kesehatannya. Karena beliau tahu kemerdekaan negaranya jauh lebih berharga dari nyawanya. Karena beliau tahu semangat perlawanan di seluruh Republik akan ikut bergelora seiring jalan perjuangan yang dipilihnya. Karena itu ada istilah, Sudirman itu namanya lebih dari sekedar jenderal. Bahkan banyak pengamat mengatakan, kalau beliau berniat menguasai Republik ini, sebetulnya bisa berada di tangannya. Terlebih rakyat dan militer begitu mengeluh-elukannya. Namun beliau dengan segenap kerelaan hati menyerahkan kekuasaan militer yang dipegangnya kepada presiden setelah negara terbebas dari Belanda dan sekutu yang diperanginya, dan meninggal tidak lama setelahnya karena penyakit paru-paru yang selama ini beliau tunda pengobatannya demi bisa memimpin perjuangan pasukannya. Meninggal tanpa melihat lebih lama negeri yang beliau perjuangkan kemerdekaannya dengan tebusan nyawanya. Kepolisian pun punya ikon suri tauladan mulia dari Kapolri legendaris Bapak Jenderal Sugeng Imam Santoso. Jenderal bintang 4 yang terkenal amanah, anti praktik KKN, berdedikasi, tidak tebang pilih, hidup membaur, tegas namun penuh kasih sayang, dan berani hidup sederhana dengan hanya memakan yang datang murni dari gajinya. Bahkan diceritakan ketika pensiun beliau tidak memiliki rumah dan mobil, karena selama menjabat beliau tidak menerima uang yang bukan haknya. Beliau baru terpaksa memiliki dua hal itu ketika harus menerimanya dari patungan rekan-rekan dan institusinya sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Padahal kalau beliau berniat mendapatkannya dari awal, tentu sebagai Kapolri beliau memiliki 1001 cara untuk mendapatkannya. Kejaksaan pun punya ikon suri tauladan mumpuni dari Baharudin Lopa. Sang Jaksa Agung yang terkenal karena komitmen anti suap, anti KKN, berdedikasi tinggi, tidak bisa dibeli, dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kehakiman dan lembaga-lembaga lain pun pasti memiliki ikonnya masing-masing. Nama mereka harum melebihi masanya, dikenang oleh manusia-manusia setelahnya, karena yang mereka wariskan untuk keluarganya bukan materi yang bukan haknya, tapi suri tauladan agung dan idealisme yang tidak pernah luntur. Sebuah jalan pengabdian terhadap Tuhan dan kemanusiaan, bukan jalan untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tak diperbolehkan. Mungkin kita aneh, kenapa mereka tidak memperkaya diri saja selama masih punya jabatan? Kenapa tidak memalsukan saja nilai LHKPN seperti yang umumnya koruptor lakukan? Kenapa tidak simpan saja harta negara itu di sanak saudara dan kenalan sebagai langkah pengelabuan?
Apakah mereka tidak ingin meninggalkan keturunan dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan? Namun semua itu tidak mereka lakukan. Mereka setia dengan janjinya kepada negara yang sudah diikrarkan dengan penuh keseriusan. Mereka memilih jalan hening pengabdian karena mereka sadar betul mengabdi kepada negara adalah jalan kehormatan yang tidak bisa didolarkan dan dirupiahkan untuk sekedar memenuhi isi tabungan. Alangkah indahnya apabila seluruh pejabat negara berlaku demikian, karena tentu kejayaan bangsa tidak akan lagi hanya sekedar jadi khayalan dan angan-angan, melainkan bisa jadi kenyataan. Bukan begitu, teman-teman?